Mungkin Tuhan punya rencana lain untuk Richie. Di saat karirnya sedang berada di puncak popularitas, ujian berat datang menghampiri hidupnya. Richie divonis dokter menderita kanker otak yang telah dideritanya sejak 5 tahun terakhir, dan telah menjalani beragam pengobatan, baik secara medis maupun secara terapi alternatif. Pihak keluarga juga telah berupaya keras menyelamatkan Richie, bahkan sampai menjalani pengobatan selama 3 bulan di Singapura. Akan tetapi, usaha itu pun tak berhasil juga dan kondisi Richie pun makin memburuk. Bagi pecinta musik era tahun 80 hingga 90-an, mungkin sebagian pernah mengenal dan masih ingat dengan sosok pria yang satu ini. Namun, ada pula yang sudah tak ingat lagi akan sosok pria berwajah oriental ini. Di mataku ada kamu, di jantungku ada kamu. Dia adalah Richie Ricardo. Beliau pernah berjaya di masa itu. Beliau dulu sangat sukses dalam 2 bidang, yaitu penyanyi dan bintang film. Dulu banyak pemuda-pemudi sangat memuji beliau. Ia mulai berkarir di dunia entertainment sejak usia Richie masih remaja. Dia termasuk dikategorikan sebagai selebritis yang sukses dalam 2 bidang. Dalam film-filmnya, dia selalu memperagakan peran stereotip, yaitu sebagai cowok lugu yang selalu dikerjain oleh gadis-gadis di sekitarnya. Dalam dunia musik, Richie sempat melejit melalui album Oh Nona Manis, Hujan dan Cinta dan Cuma Dia. Tetapi sayang, pada masa-masa jayanya, ia meninggal muda di saat karirnya sedang berada di puncak popularitas. Richie Ricardo lahir di Manado, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1960. Ia merupakan putra pertama dari 6 bersaudara, diantaranya yaitu 2 adik laki-laki dan 3 adik perempuan. Pada masa kecil, Richie terlahir sebagai anak pertama di keluarganya, namun ia terlahir secara prematur, sehingga tak heran jika selama masa kecilnya ia selalu dimanja terutama oleh sang ibu yang selalu menuruti keinginannya. Richie terlahir dari keluarga sederhana, ayahnya hanya seorang supir oplet, sedangkan ibunya hanyalah seorang pedagang yang berjualan kecil-kecilan. Masa sekolah Richie bisa dikatakan normal seperti anak-anak pada umumnya, namun untuk melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, orang tuanya tidak sanggup membiayai Richie lagi, dikarenakan ia masih menanggung biaya adik-adiknya untuk bersekolah. Akhirnya, pada masa remaja, Richie memutuskan untuk pindah ke Bandung untuk mengadu nasib dan melanjutkan sekolah di sana, hingga kuliah di Universitas Maranatha Bandung. Namun sayang, Richie hanya menyelesaikan 1 semester saja, karena ia lebih memilih untuk melanjutkan di dunia tarik suara. Selagi kuliah, Richie memulai mencoba karir bermusiknya dengan tampil di tempat-tempat hiburan di kota Bandung, dan ia pun sempat bergabung dengan grup musik lokal di kota tersebut. Kemudian pada tahun 1981, Richie mulai tampil di TVRI di acara Lagu Untuk Anda, dan untuk dapat tampil di acara tersebut, Richie harus menjalani beberapa audisi dan tes, hingga dinyatakan layak untuk tampil di acara tersebut. Berkat suksesnya penampilan yang memukau di TVRI, dan ditunjang parasnya yang tampan, Richie akhirnya dilirik oleh salah satu perusahaan rekaman untuk menawari Richie masuk ke dapur rekaman pertamanya. Akhirnya, pada tahun 1982, Richie berhasil mengeluarkan album pertamanya yang berjudul Di Sana Rindu Tercipta, yang diciptakan oleh Pance, dan kemudian disusul dengan album selanjutnya yang berjudul Cuma Dia, yang dirilis pada tahun 1983 yang diciptakan oleh Titik Puspa. Dengan bakat bernyanyi dan suaranya yang merdu itu, Richie Ricardo berhasil meraih penghargaan biduan pop kesayangan angket siaran radio ABRI, Hankam tahun 1983/1984. Karir Richie di bidang tarik suara makin populer dengan hadirnya album Nona Manis yang diciptakan oleh Yons Pareira, yang dirilis pada tahun 1984. Bahkan,
Lewat album Nona Manis, Richie pun memperoleh penghargaan Golden HDX Awards Records edisi perdana. Selain itu, Richie juga sempat merilis album dengan judul Malam Tanpa Mimpi, album Kamu, ada juga album Di Antara Keraguan, lalu sempat merilis album Bercinta Dalam Badai yang dinyanyikan secara berduet bersama Jayanti Mandasari. Aku persembahkan hati ini. Selain itu ada juga album Richie yang berjudul Bintang Bahagia. Single Bintang Bahagia ini diciptakan oleh Guru Soekarno Putra, dan masih banyak album Richie lainnya. Bersama perusahaan rekaman sebelumnya, Richie telah banyak merilis album, maka tak heran jika dalam setahun Richie bisa merilis beberapa album sekaligus. Kemudian di tahun 1985, Richie Ricardo resmi bergabung dalam naungan JK Records, dan tepatnya pada bulan Oktober tahun 1985, Richie merilis album pertamanya bersama JK Records dengan judul Kau Milikku. Kau kapankah kau wujudkan janjimu? Di album ini, banyak artis JK Records yang terlibat di dalam pembuatan album perdana Richie, seperti Ria Angelina, Meriam Bellina dan Cintami Atmanegara sebagai backing vokal dalam album tersebut. Pembuatan album perdana Richie dalam JK Records, sekaligus mengumumkan kepada publik bahwa Richie Ricardo telah bergabung di dalam JK Records. Richie juga merilis beberapa album dalam JK Records, diantaranya seperti Akamu, Molina, Enggak Janji Deh, Nona Manis Jantung Hatiku, Kamu Gadisku dan Gaun Putih Primadona. Selain itu, Richie Ricardo juga merilis album recycle lagu-lagu populer di era tahun 70-an, seperti album Best Hits Richie Ricardo, lalu album Bis Sekolah, dan album Kisah Sedih di Hari Minggu dari Kus Plus. Di sekolah yang kutunggu, tiada yang datang. Dan di awal tahun 90-an, Richie juga merilis album Selamat Tinggal Kekasih dan album Hey Aku Rindu, yang diproduksi oleh Akurama Records. Tidak hanya merilis album berbahasa Indonesia, Richie juga sempat merilis 2 album lagu berbahasa Mandarin di bawah naungan Blackboard. 2 album tersebut adalah album Purple Dance Party dan album Mandarin Disco, dan dalam album Mandarin ini, Richie menyanyikan lagu Aini Lewanyen yang pernah dipopulerkan oleh Teresa Teng dan Andy Lau. Sepanjang karir almarhum Richie Ricardo di industri musik tanah air, ia diperkirakan berhasil mengeluarkan 25 album. Pada tahun 1992, Richie bersama Kantora Paramita berkesempatan untuk mengikuti festival musik yang diadakan di Thailand. Richie terpilih untuk mewakili Indonesia dalam acara ajang festival musik populer se-ASEAN. Dalam dunia film, Richie selalu berperan sebagai pria stereotip, yaitu pria lugu yang selalu takut dengan wanita. Richie Ricardo telah membintangi kurang lebih 16 film. Tidak hanya berbakat dalam bernyanyi, Richie juga sangat berbakat di dunia model dan dunia akting. Bahkan, Richie selalu menjadi peran utama dalam film tersebut. Sebentar ya, Mas. Selamat pagi. Cari apa, Dek? Oh, saya perlu karet. Oh, karet. Maksud Adek, barang-barang dari karet? Iya. Oh ya, tunggu. Nah, ini sendal dari karet untuk kesehatan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ada kondom, Nak? Oh, ada. Maaf, Sus. Yang ini buat saya dulu deh. Dek, buatnya. Bandel, nakal. Nakal. Buat apa sih, Mas? Mainan apa itu, Nak?
Ini bu- bukan mainan. Kondom. Itu namanya kondom. Oh, kondom. Buat apa ya? Buat laki-laki iseng dan genit. Namun tidak hanya dalam film-film komedi, Richie juga sangat menjiwai peran saat ia memerankan dalam film-film drama. Dewi, kau menghancurkan aku. Dalam hidupmu, hanya ada satu pria yang akan menjadi suamimu. Aku atau dia? Film-film Richie juga selalu laris manis, selalu ditunggu-tunggu dan selalu digandrungi oleh anak remaja. Richie juga pernah berakting bersama Meriam Bellina dalam film Bercinta dalam Badai pada tahun 1984, dan dalam film terakhirnya, Richie berakting bersama Nika Ardila dan Diani Tami pada tahun 1992 dalam film Nuansa Gadis Suci. Banyak sudah karya yang telah Richie hasilkan di dunia tarik suara dan dunia peran. Selain menekuni dunia nyanyi dan akting, Richie juga menekuni dunia model dan sempat menjadi bintang iklan produk rokok bersama Meriam Bellina. Pesona wajah Richie Ricardo yang handsome, senyumnya yang jumawa, ramah, bersahaja, penuh harismatik, tutur katanya yang lembut dan welcome kepada semua penggemarnya, membuat Richie dikagumi oleh semua lapisan masyarakat, terutama para gadis-gadis remaja dan kaum wanita. Tak heran jika Richie Ricardo banyak dikelilingi oleh para artis-artis cantik kala itu. Selain itu, Richie juga sering tampil di berbagai acara musik di televisi pada masa itu, seperti di Anekarya Safari, Selekta Pop, album Minggu Kita, Pesona Nada dan di acara Gitar Remaja dan beberapa program acara musik yang pernah ada di TVRI saat itu. Richie juga sering tampil di program acara Bahana Suara Pelajar yang ditayangkan di Televisi Pendidikan Indonesia, yang sekarang berganti nama menjadi MNC TV. Kehadirannya di setiap acara selalu menjadi perhatian publik, bahkan seorang gadis remaja berlari-lari sembari menenteng bunga untuk diberikannya pada Richie. Peristiwa itu hampir pasti selalu terjadi, dan setiap kali penyanyi berwajah babyface ini manggung di mana-mana, tidak segan-segan Richie selalu mengajak para penggemarnya bernyanyi dan menari di atas panggung. Ketika karir Richie sedang di puncak, gosip tentang Richie pun makin beragam. Namun, hal ini segera tertepiskan karena tak ada bukti yang kuat atas gosip-gosip tersebut. Richie memang bukanlah artis yang sering mengumbar kehidupan pribadinya untuk konsumsi publik. Penyanyi yang juga punya hobi membaca dan olahraga ini, lebih sering menceritakan tentang karirnya yang telah lama Richie tekuni selama ini. Mungkin Tuhan punya rencana lain untuk Richie. Di saat karirnya sedang berada di puncak popularitas, ujian berat datang menghampiri hidupnya. Richie divonis dokter menderita kanker otak yang telah dideritanya sejak 5 tahun terakhir, dan telah menjalani beragam pengobatan, baik secara medis maupun secara terapi alternatif. Pihak keluarga juga telah berupaya keras menyelamatkan Richie, bahkan sampai menjalani pengobatan selama 3 bulan di Singapura. Akan tetapi, usaha itu pun tak berhasil juga dan kondisi Richie pun makin memburuk. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober tahun 1993, Richie menghembuskan nafas terakhirnya di kediaman rumah tinggalnya yang saat itu ada di Taman Modern Land Bekasi. Namun sumber lain ada pula mengatakan, jika Richie meninggal di kediamannya di Taman Modern Cakung, Jakarta Timur. Pihak keluarga berupaya membawanya ke RS Santa Carolus, Jakarta, berharap ada keajaiban terjadi, namun takdir berkata lain, Richie telah pergi, untuk selamanya. Almarhum Richie dibawa ke krematorium Cilincing pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 1993, untuk dikremasi sesuai permintaan terakhir almarhum, dan siang itu juga, abu jenazah almarhum dibawa ke Kota Kembang untuk disemayamkan di ruang khusus dalam Gereja Santo Laurentius di Kota Bandung. Jika biasanya rangkaian bunga dan ciuman sayang selalu menghiasi aksinya di panggung, namun kali ini ada suasana yang berbeda. Rangkaian bunga dan ciuman sayang yang mereka berikan adalah sebagai ungkapan duka cita atas kepergiannya.
Ada yang kehilangan, ada pula yang terkenang tentangmu. Mereka semua seakan masih tak percaya atas kepergianmu yang begitu cepat itu. Sosok gambaranmu sebagai seorang pemuda yang selalu berwajah tampan itu, selalu melekat pada hati penggemarnya. Walau Richie telah pergi untuk selama-lamanya, namun berita tentang dirinya masih saja menjadi berita yang masih hangat dibicarakan pada saat itu, terlebih saat berita negatif seputar kepergian Richie, seolah membuat publik membenarkan gosip tentang seputar kehidupan Richie yang dinilai sebagian masyarakat sama seperti kehidupan artis ataupun aktor yang lainnya. Berita ini pun segera ditepis pihak keluarga Richie dengan bukti yang ada dari RS jika Richie memang meninggal dunia karena kanker otak, bukan karena HIV/AIDS seperti yang diberitakan itu. Richie bukanlah gay, dia lelaki sejati yang juga punya sang kekasih tambatan hatinya. Bagi para penggemar Richie Ricardo, gosip-gosip apapun tentang Richie tak membuat luntur cinta dan kasih mereka terhadap Richie, karena para penggemar Richie melihat ada banyak sisi positifnya yang patut mereka contoh dan mereka jadikan inspirasi bagi semuanya. Kecintaannya terhadap pekerjaannya sebagai penghibur telah Richie tekuni dengan dedikasi yang tinggi. Penampilannya yang selalu rapi dan bersahaja, serta sikapnya yang baik juga ramah kepada semua orang. Itulah yang harus kita contoh karena jarang dijumpai pada generasi masa kini. Richie memang sosok penghibur sejati, sampai kapanpun tak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Walau tak terlihat lagi lincah gayamu, walau tak terdengar lagi lembut suaramu, namun namamu akan selalu ada di dalam hati para penggemarmu, dan karya-karyamu akan selalu abadi dari masa ke masa.